pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, sukacita, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Biarlah segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Dia. Hanya Dia yang dapat kita puji dan kita sembah. Mari kita pujikan pujian berhimpun semua. Ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nats penuntun kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-65 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Amin. Pujian syukur dan terima kasih Bapak Ibu terus kita naikkan kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang sangat baik. Dia sangat baik di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini Bapak Ibu, melewati hari demi hari di tengah-tengah pandemi yang ada Tuhan Bapak Ibu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita memuji Dia, mari kita mengucap syukur di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan dengan hati bersyukur. Oh
baik tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Dia sangat baik. Semua yang diberikan kepada kita adalah hal yang baik. Gak ada yang gak baik yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi seringkali Bapak Ibu, kita menyadari bahwa kelemahan kita membuat kita jatuh di dalam dosa. Seringkali tanpa kita sadari, kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Perkataan, perbuatan, bahkan pemikiran kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, bahkan mendukakan hati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, kasih setia Tuhan untuk selamanya bagi kita. Yang mengaku dosanya akan diampuni oleh Tuhan. Mari kita Bapak Ibu membuka hati kita di hadapan Tuhan. Dengan membuka hati kita, kita percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Pujian seperti yang kau inginkan. Membayar dosaku.
Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Mari terus kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih-Nya bagi kita. Ketika kita mengaku dosa Bapak Ibu, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Mari kita angkat satu pujian, betapa indahnya harinya. Pujian kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama Mazmur pujian kita pagi hari ini. Firman Tuhan, aman dalam tangan Tuhan. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Dialah Allah yang maha besar. Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang mempunyai kehidupan kita. Hanya Dialah Bapak Ibu yang patut kita sembah. Allah kita adalah Allah yang setia. Bahkan firman Tuhan katakan walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia. Mari kita renungkan pujian yang akan kita mainkan. Pujian ini sungguh luar biasa, berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan Allah yang setia. Yang
dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Ini ucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Marci. Tapi sebelumnya kita mengangkat satu pujian, Tak Berhenti Percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyerahkan hati, pikiran, perasaan kita kepada Tuhan. Tuhan berperkara dalam kehidupan kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur karena kasih setiamu sampai pada saat ini nyata dalam kehidupan kami. Kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan sabdamu. Namun sebelumnya Bapa di surga, mari urapi kami semua. Mari berikan pengertian yang datangnya daripada Engkau, sehingga ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, sungguh firman Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidup kami. Dan kami juga mengambil keputusan untuk mau diubahkan oleh Tuhan, mengambil keputusan untuk mau dengar-dengar dengan kebenaran firman Tuhan, mengambil keputusan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Kami semua Bapa di surga, baik kami yang ada di rumah, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami semua. Segala jara iblis dalam bentuk apapun yang berusaha mengganggu konsentrasi kami daripada mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami usah tengking dalam nama Yesus. Yang bertata di dalam hati kami hanyalah kuasa-Mu Tuhan. Yang bertata dalam hati kami hanyalah Roh-Mu Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami renungkan sungguh-sungguh kami boleh rasakan dan kami nikmati, dan hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Bapa. Hamba yang tidak lebih dan semua saudara yang mendengarkan, Engkau Allah boleh mengurapi dan memberkati, sehingga yang disampaikan hanyalah hikmat-Mu saja, dan semua telinga yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Berkatilah kami semua dalam merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya sampai pada saat ini? Bahkan
Sudah di penghujung bulan Mei, kita masih tetap di rumah, kita masih tetap beribadah bersama-sama dengan keluarga. Sekali lagi saya mengatakan tidak mengurangi rasa syukur kita, sukacita kita untuk terus beribadah, memuliakan nama Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan itu adalah Allah dimanapun kita berada dan menyembah Dia, maka Dia hadir bersama dengan kita, termasuk saat ini ketika kita ada di rumah. Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan yang ke-26. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan yang ke-26, kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dengan perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Biarlah kita semua melakukan firman Tuhan dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah orang yang berada bersama dengan kita. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang diberikan kepada kita semua adalah berada di mana Yesus berada. Berada di mana Yesus berada. Seringkali kita berkata bahwa kita bersama dengan Yesus, atau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus, tapi cara hidup kita tidak membuktikan bahwa kita berada bersama dengan Tuhan Yesus. Seringkali kita berkata bahwa kita telah menempatkan Tuhan Yesus di dalam segala aspek kehidupan kita, tetapi cara kita bertindak tidak membuktikan bahwa kita itu telah menempatkan Allah di dalam kehidupan segala aspek kehidupan kita. Seringkali Tuhan Yesus menjadi kesimpulan di dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, bukannya kita terlebih dahulu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan atau pergumulan kepada Tuhan, kita masih mencari jalan keluar sesuai dengan apa yang kita mau atau sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi ketika hal itu tidak memberikan jalan keluar yang baik, akhirnya kita menyerahkan kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Dan Bapak Ibu tahu bahwa kesimpulannya hanya di dalam Tuhan Yesus. Kita membuat hanya kesimpulan Yesus dalam kehidupan kita. Kita senantiasa bertindak semau kita. Kita tidak peduli dengan orang yang ada di sekitar kita. Yang penting kita merasa aman, nyaman dengan semua yang ada pada kita, sudah cukup. Padahal ketika kita menerima keselamatan yang datangnya daripada Allah, maka ada tugas khusus yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita menerima keselamatan yang datangnya daripada, tidak hanya sampai di situ, tetapi ada tugas yang harus kita lakukan, adalah kewajiban orang percaya yang harus dilakukan.
dilakukan. Sehingga pada akhirnya, sebagaimana Yohanes 14 berkata, di tempat aku berada, di situ pun engkau berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang kita telah baca pada pagi hari ini. Berada di mana Yesus berada artinya kita bertemu secara pribadi dengan Yesus. Dalam bacaan kita tadi, Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan yang ke-22, di situ dituliskan bahwa ada beberapa orang Yunani yang datang ke Yerusalem untuk beribadah, tetapi mereka bukan hanya datang beribadah di Yerusalem atau di Bait Allah, tetapi mereka ingin bertemu dengan Yesus. Artinya bukan hanya ketika beribadah mereka mau menyembah Allah, tetapi mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus bukan hanya di Bait Allah, tetapi mereka mau supaya mereka sungguh-sungguh tahu siapa Yesus itu di dalam kehidupan. Sehingga Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan ketika seseorang memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, artinya seseorang itu atau orang itu mau supaya hidupnya diubahkan oleh Allah. Orang itu mau supaya hatinya diubahkan oleh Allah. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Di mana kita menempatkan keinginan kita, disitulah hati kita ada. Jika orang itu mau bertemu secara pribadi dengan Tuhan, artinya dia mau sikap hidupnya diubahkan oleh Allah. Dia mau pengenalan akan Dia lebih lagi, di mana bertemu secara pribadi dan dia mau belajar tentang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Sehingga sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, apakah kita bertemu dengan Tuhan Yesus ketika kita ada di gereja, atau dalam momen-momen tertentu atau perayaan-perayaan tertentu yang dilakukan oleh gereja, misalnya Natal, Paskah dan sebagainya. Tetapi harus kita lihat pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yunani atau beberapa orang-orang Yunani ini, mereka mau datang, mereka mencari Yesus, mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Demikian juga kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita katakan kita berada di mana Yesus berada, artinya segala aspek kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Jadi bukan sesuai dengan yang kita mau, tetapi yang sesuai dengan yang Tuhan mau, yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita tahu atau mencari, mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupan dan tahu apa yang menjadi keinginannya Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, atau apa menjadi tanggung jawabnya kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin menyembah Dia, mendengarkan lagu-lagu rohani yang menguatkan iman percaya kita. Bahkan kita juga harus sering membaca buku-buku rohani yang menambah ilmu kita untuk memahami tentang Allah di dalam Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ketika orang-orang Yunani ini datang dan bertemu dengan Tuhan Yesus, murid-muridnya membawa mereka sampai kepada Yesus. Dan apa yang Yesus katakan kepada mereka? Dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26, kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji sesawi tidak jatuh di dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mencari Yesus secara pribadi, bukan hanya kita tahu bahwa Dia itu Sang Juru Selamat yang ditulis oleh Alkitab dan juga mungkin yang diceritakan oleh banyak orang, tetapi lebih daripada itu kita benar-benar memahami, kita benar-benar menyelami bahwa Yesus itu adalah Raja kita, Imam kita. Yesus itu adalah Nabi yang senantiasa berbicara tentang kebenarannya di dalam kehidupan kita untuk kita memahami. Jadi bukan hanya sebatas kita tahu saja, tetapi sungguh-sungguh bertindak di dalam kehidupan kita, mengubahkan, menyelesaikan setiap masalah, pergumulan, dan memberikan jalan keluar di setiap masalah kita. Yang kita melihat di sini, bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena ini menjelang di mana Tuhan Yesus akan mati. Tuhan Yesus di mana Dia disiksa, di mana Dia diejek, dihina dan sebagainya. Sehingga Tuhan Yesus katakan di sini bahwa sudah saatnya atau telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan atau diagungkan. Ya, diberi pujian yang disembahkan karena ada harga yang harus dibayar. Kematian Yesus menyatakan kuasa yang sejati dalam penyelamatan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana Yesus mengatakan bahwa lewat semuanya itu Dia dimuliakan, Dia diagungkan, dan itu sudah jelas, dan itu sampai pada saat ini Bapak Ibu Saudara kita telah melakukan itu, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kemarin pada hari tanggal 21 kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya semuanya telah terlaksana, semuanya telah digenapi, dan sesudah itu kita senantiasa memuliakan, mengagungkan oleh karena perbuatan Allah yang luar biasa itu di dalam kehidupan, perbuatan tindakannya, bahkan bagaimana Dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang sebenarnya tidak layak untuk menerima keselamatan, tetapi Allah yang melayakkan kita. Dan seperti minggu-minggu kemarin kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita dipanggil untuk bertobat, kita dipanggil untuk menikmati berkat-Nya. Itu bukan hal yang biasa, tetapi itu hal yang luar biasa. Siapa kita Bapak Ibu Saudara sehingga kita bisa menikmati hal ini? Siapa kita Bapak Ibu Saudara sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita? Ya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, telah tiba saatnya Allah dimuliakan. Ya. Bahkan dalam ayat yang ke-28 dikatakan, Bapa muliakanlah namamu, maka terdengar dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Artinya apa yang dilakukan bukan hal yang biasa yang mungkin bagi orang lain itu harus dilakukan sebagai tanggung jawab, tetapi hal ini yang menandakan bahwa kasih-Nya yang luar biasa itu, Dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk memberikan kehidupan kepada kita. Tidak ada hidup yang berbuah tanpa kematian. Nah, di sini kita melihat ya ada tiba diberatkan benih. Benih itu kalau misalnya tidak ditanam oleh orang, ditaruh di dalam tanah, tidak akan bisa tumbuh, akan mati dulu dan tumbuh dan akan menghasilkan buah yang banyak. Ya. Jadi ini juga membicarakan tentang dirinya, bahkan bahwa melalui hal tersebut kita memiliki tugas untuk menyampaikan kabar sukacita bagaimana Yesus telah dimuliakan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan ketika benih itu tumbuh, dia akan menghasilkan buah yang banyak, buah yang tinggal tetap, buah yang tidak dapat binasa, oleh karena menerima kabar keselamatan yang kekal adanya.
Penyerahan total pada kehendak Allah Bapa mengutamakan kehendak Allah dalam hidup dan bukan kehendak sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berada di mana Yesus berada artinya pengenalan pribadi kita dengan Allah itu sungguh-sungguh. Ketika kita mengenal Yesus sungguh-sungguh, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, kita mengetahui apa yang harus kita ambil, dan kita tidak mudah untuk tergoda dengan apa yang ditawarkan oleh ajaran-ajaran yang datang. Karena apa? Karena pengenalan kita pribadi membawa kita kuat iman kita, membawa keyakinan kita hanya berlandaskan firman Tuhan. Yang kedua yang kita renungkan Bapak Ibu Saudara, berada di mana Yesus berada artinya mengikut Yesus sungguh-sungguh. Ketika kita telah mengenal Yesus secara pribadi, maka kita mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan karena atau sesuatu yang kita inginkan. Karena engkau memberkati saya, maka aku mengikuti engkau. Karena engkau melindungi saya, maka aku mengikuti engkau. Tetapi kalau engkau tidak melindungi saya, tidak memberkati saya tidak mengikuti engkau. Bapak Ibu, ini adalah sikap dunia. Kalau engkau baik, maka saya baik sama kamu. Ya. Kalau engkau memberi uang kepada saya, maka saya juga bisa memberi sesuatu kepadamu. Ya, ini hukumnya dunia. Tetapi hukumnya Tuhan bukan demikian. Ya. Hukumnya Tuhan adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bahkan hukum yang diberikan kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Seringkali kalau orang berbuat jahat kepada kita, maka dendam yang ada. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada orang yang menganiaya kamu. Jadi ini hal yang benar-benar berbalik dengan apa yang kita pikirkan sebagai manusia yang terbatas. Sehingga ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, ya, untuk mengenal Yesus secara pribadi, ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa ada pemikiran yang mengandalkan keinginan kita atau kekuatan kita. Ayat ke-26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi Tuhan katakan, jikalau kita mau melayani Dia, kita harus mengikut Dia. Apa saja mengikut seperti orang yang berjalan, kita ikut aja di belakang? Tidak. Mengikut Dia artinya apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita harus lakukan. Bahkan bisa dikatakan dengan iman kita pun, ya, orang banyak yang tidak menyukai kita. Ya, bisa jadi kita menderita atau kita tertekan di dalam pekerjaan kita, teman-teman yang di kantor ataupun teman-teman yang berlayar, karena ada teman-teman sekerja di dalamnya yang tidak suka dengan kita oleh karena kita orang percaya dan hidupnya jujur. Bisa jadi kita merasa tertekan oleh karena kita memiliki sikap jujur dan orang lain tidak senang. Ataupun mungkin ketika kita, ya, diizinkan oleh Tuhan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Allah. Akibatnya kita dianggap so pendeta lah, ya, sorohani lah, seperti itu. Membuat kita bisa jadi, ya, kita dikucilkan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengikut Tuhan, ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah apa yang Tuhan mau dengan sungguh-sungguh
Tidak ada alasan satupun ya dari diri kita ketika Tuhan memanggil kita dan kita mengatakan, oh nanti dulu karena saya masih muda, nanti dulu karena usia saya masih produktif dan saya harus bekerja dulu, nanti kalau umpamanya saya sudah memiliki rumah, memiliki jabatan dan sebagainya, baru saya memberitakan kabar sukacita atau mau dipakai oleh Allah. Seperti itu. Banyak alasan-alasan Bapak Ibu Saudara yang bisa kita utarakan. Dan kita mengatakan nanti dulu melakukan apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya kita terlambat dengan apa yang menjadi keputusan kita. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, jika kita berada di mana Yesus berada, artinya kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau dibaharui oleh Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan, apapun itu resikonya. Kan ini juga berbicara kenapa Tuhan Yesus berbicara ketika orang mencari Dia. Tuhan Yesus berkata, sebentar Dia dimuliakan, sebentarlah Dia menghadapi cercaan, hinaan dan sebagainya oleh karena dosa manusia. Artinya bisa jadi suatu saat kita menghadapi siksaan, kita menghadapi penderitaan menyangkut dengan iman percaya kita. Bahkan Bapak Ibu mungkin pernah membaca artikel-artikel atau mungkin menerima surat dari saudara-saudara kita yang melayani di tempat-tempat yang di mana Injil susah untuk disampaikan dan mereka mengalami pergumulan yang begitu berat. Bahkan mungkin ada yang masuk penjara, bahkan ada yang meninggal oleh karena nama Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mengenal Yesus secara pribadi, tidak ada penyesalan ketika hal itu terjadi. Jika itu terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada penyesalan oleh karena kita benar-benar mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengikut Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerendahan di hadapan Tuhan. Satu pujian yang Bapak Ibu juga sudah kenal, yang mungkin sering dinyanyikan, saya akan membacakan untuk kita semua. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ditinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu, pujian ini pujian yang merupakan tantangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mampukah kita untuk tidak mengingkari iman percaya kita dengan banyak pergumulan yang ada? Mampukah kita ketika kita sendiri, kita tetap memiliki hubungan intim dengan Allah? Mampukah kita ketika banyak tawaran dunia, apalagi saat ini, bahkan di banyak sektor yang ada banyak orang yang di PHK, istilahnya ada banyak orang yang dirumahkan. Tetapi suatu ketika ada tawaran datang kepada kita, syaratnya kita harus meninggalkan iman kita. Mana yang harus kita pilih? Tadi pujian saya sudah katakan, salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu, pujian ini bukan hanya kita nyanyikan di bibir mulut kita saja, tetapi ini mencerminkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dalam situasi kondisi apapun, kita tetap mengikut Tuhan. Apapun resikonya, kita tetap mengikut Tuhan. Kita tetap melayani Dia. Bahkan sampai pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita masih di rumah. Ya, beribadah melalui streaming seperti ini rasanya mungkin kurang sreg.
Tetapi kalau kita melakukannya dengan tulus hati, sama saja saya mengatakan. Karena Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Khotbah tanggal 21, Dia ada di tengah-tengah orang yang menyembah Dia, di tengah-tengah orang yang memuji Dia, di tengah-tengah orang yang percaya kepada Dia. Dia ada. Sehingga walaupun sampai pada saat ini kita masih di rumah oleh karena pandemi yang ada, mari Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita, semangat ya, semangat untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Dia. Ya. Seperti minggu-minggu biasa, ketika kita bangun cepat-cepat untuk mempersiapkan diri pergi ke gereja, demikian juga hari-hari ini atau minggu-minggu ini ketika kita ada di rumah, mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah, memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Kita berada di mana Yesus berada. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berada di mana Yesus berada artinya sampai pada akhirnya kita menerima janji Tuhan Yesus. Saya akan membacakan untuk kita dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih dan anugerahnya di dalam kehidupan kita, janji firman Tuhan itu ya dan amin sampai selama-lamanya. Dan itu juga disampaikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, bagi kamu yang percaya, walaupun Tuhan Yesus tidak seperti samanya murid-murid di mana dia secara fisik ada di situ, tetapi janjinya kepada murid-murid yang percaya pada Tuhan Yesus sudah sampai kepada kita saat ini, bahwa apa yang telah disampaikan kepada kita, Dia akan bersama-sama dengan kita, dan dia sudah kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jangan khawatir kita tidak dapat tempat. Jangan khawatir ketika kita selama di dunia ini kita merasa sendiri, tidak. Karena Roh Kudus, karena Tuhan telah mengirimkan Roh Kudusnya untuk menguatkan kita, untuk mengingatkan, untuk menjadi penghibur, untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Jangan gentar dengan banyak hal yang ada di dunia ini. Oleh karena aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu, dan aku mengutus Rohku tinggal bersama-sama dengan engkau. Artinya penyertaan Tuhan itu sampai selama-lamanya. Penyertaan itu sampai selama-lamanya, dan akhirnya Tuhan katakan, aku akan datang kembali menjemput kamu semua yang percaya kepadaku. Karena di mana di tempat aku berada, di situ pun engkau berada. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berada di mana Yesus berada artinya kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, pengenalan pribadi kita dengan Tuhan, dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga tetap mengimani janjinya ya dan amin di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kalau kita memahami akan hal ini Bapak Ibu Saudara, saya katakan tidak ada keluhan, tidak ada sulut-sulut ketika kita mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin hanya makan secukupnya pada hari itu, kita tidak mengatakan, kenapa saya tidak mendapat berkat seperti hari-hari yang kemarin? Karena kita mengetahui kondisi situasi yang ada. Kondisi situasi yang ada membuat kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan.
membuat kita untuk semakin berpegang teguh kepada Tuhan, membuat kita untuk mengoreksi diri kita selama ini. Apakah kita sudah menjalin hubungan yang erat, menjalin hubungan akrab dengan Tuhan atau tidak? Tetapi kondisi yang ada saat ini, saya katakan, menjadi peringatan bagi kita untuk semakin kuat iman percaya kita kepada Tuhan, untuk semakin hanya berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang akan menghindarkan kita, yang akan memampukan kita, yang akan menguatkan kita untuk menghadapi situasi yang sulit, termasuk saat ini virus corona yang ada. Kita tahu bahwa waktunya, tepat pada waktunya, semuanya akan berlalu dan kita kembali untuk terus bersekutu bersama dengan saudara-saudara kita di gereja. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika kita berkata kita berada di mana Yesus berada, artinya kita sudah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita menerima berkat janjinya dengan iman percaya yang sungguh kepada Bapa di surga. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua, dan biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuliakan nama Engkau, karena pada pagi hari ini Engkau telah berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kami. Jika kami berada di mana Yesus berada, artinya kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Allah, dan pengenalan pribadi kami kepada Engkau, sehingga kami mengetahui apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Dan kami juga diajarkan untuk mengikut Engkau sungguh-sungguh, tanpa ada alasan yang kami buat. Kami mengikut Tuhan dengan penuh ketulusan hati, tanpa ada alasan yang harus membuat kami bersungguh-sungguh kepadamu Bapa. Dan juga kami bersyukur oleh karena janji-Mu, Engkau datang kembali untuk menjemput kami pada akhirnya. Karena di mana Engkau berada, kami orang yang percaya kepada Engkau juga berada. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Kuatkanlah iman percaya kami, bahkan di masa-masa pandemi yang ada. Mari Tuhan Yesus tolong kami untuk taat kepada Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus tolong kami supaya kami melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan tolong kami untuk kami juga bisa bekerja sama dengan bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada, sehingga apa yang telah diputuskan juga bisa berdampak dengan baik di dalam kehidupan berbangsa kami, bahkan dengan sesama kami Bapa. Mari Tuhan tolong kami. Bahkan terlebih lagi Tuhan berikan hikmat untuk pemerintah negara kami, sehingga apapun yang menjadi keputusan itu yang terbaik untuk kemajuan negara kami Bapa. Tolonglah Bapa di surga. Bahkan untuk saat ini khususnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di rumah sakit, yang menolong orang-orang yang kena virus corona, baik dokter, baik perawat, dan semua yang tim medis Bapak Engkau Allah menolong dan memberkati, sehingga mereka juga dikuatkan, mereka juga dimampukan, karena mereka juga meninggalkan keluarga Bapak, bahkan meninggalkan anak mereka. Mari Tuhan berikan kekuatan penghiburan yang datangnya daripada Engkau, sehingga ketika mereka melakukan tugas mereka melakukannya dengan penuh ketulusan hati. Dan kami juga masyarakat memahami akan hal ini, sehingga kami juga boleh menjaga kesehatan, sehingga kami tidak tertular dengan virus yang ada, tetapi kami boleh memutus rantai penularan virus yang ada Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Berkatilah GPNKC, jemaat GPNKC. Berkatilah kami semua di dalam pergumulan kami, di dalam kehidupan pribadi kami. Kami tahu jika sampai pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami sehat, kami kuat, itu karena pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami.
Mari Tuhan senantiasa berikan hati untuk memohon belas kasihan daripada Allah, untuk senantiasa berpengharapan di dalam Engkau. Mari Tuhan tolong kami untuk senantiasa bergandengan tangan satu dengan yang lain, untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan, untuk senantiasa hanya mengandalkan Engkau saja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu Bapa. Bahkan kami bersyukur walaupun kami di rumah, kami terus bisa mengadakan ibadah. Dan juga kami bersyukur walaupun di rumah, anak-anak kami masih bisa terus belajar. Kami bersyukur oleh karena mereka telah menghadapi ujian, mereka telah menghadapi ulangan, dan mereka akan masuk ke jenjang berikutnya. Tuhan Yesus juga menolong dan memberkati. Cukupkan kebutuhan kami semuanya Bapa. Terima kasih kami memuji Engkau. Terima kasih kami memuliakan nama Bapa. Bahkan terlebih lagi Bapa di surga, kami bersyukur bersama saudara-saudara yang berulang tahun di dalam minggu ini. Bahkan mulai dari tanggal 21 sampai kepada minggu ke depan ini, Tuhan Yesus memberkati dan menolong saudara-saudara kami yang berulang tahun Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan untuk Opa Lobopa yang berulang tahun di tanggal 22. Kiranya Engkau berkati dalam kehidupan rumah tangga, bahkan di masa tua, sungguh hidup takut akan Tuhan, sungguh hidup hanya berserah kepada Engkau saja. Dan biarlah menjadi berkat buat cucu yang ada, buat menantu, buat anak, dan terlebih lagi hanya mereka menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Juga menyerahkan Bapa di surga untuk Ibu Atri yang berulang tahun di tanggal 23, dan juga untuk Oma Heti yang berulang tahun di tanggal 24. Mari Tuhan Yesus senantiasa memberikan sukacita, memberikan semangat, memberikan kesehatan di dalam kehidupan mereka, dan senantiasa mereka yang mengandalkan Tuhan saja. Jadikan mereka berkat di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah pelayanan mereka, khususnya itu untuk Ibu Atri yang melayani di gereja di tengah anak-anak Bapa. Berikan hikmat senantiasa sehingga sungguh-sungguh anak yang diajar boleh mengenal Yesus secara pribadi lewat pelayanan hamba-Mu ini Bapa. Juga di dalam keluarga Engkau memakai menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab, seorang ibu yang mengarahkan anak-anak hidup takut akan Tuhan, bahkan seorang ibu yang senantiasa takut Tuhan, senantiasa hidup dengan penuh kerendahan di hadapan-Mu. Juga berkati suami, berkati anak-anaknya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Juga Oma Heti di masa tua Tuhan, biarlah Engkau juga menolong dan memberkati. Kekuatan yang datang daripada-Mu, semangat yang baru yang datang daripada-Mu, Engkau curahkan di dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Oleh karena kami boleh bersukacita bersama dengan teman-teman, bersama dengan saudara-saudara yang kami kasihi, oleh karena Tuhan menambahkan 1 tahun usia bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Kami menyerahkan untuk hari-hari kami ke depan. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami ke depan. Karena kami tahu Bapa di surga, Engkau Allah yang akan memampukan kami melewati hari-hari kami. Dalam pergumulan yang ada, kami hanya berserah sepenuhnya kepada Engkau. Khususnya dalam kebutuhan keluarga kami. Kami tahu Engkau Allah yang senantiasa menopang dan mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami semua yang membawa seluruh hidup kami dan menyerahkan kepada Engkau yang adalah Tuhan, ya jawaban di dalam kehidupan kami, yang adalah Tuhan sumber berkat kehidupan kami, yang adalah Tuhan pengharapan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Bapa. Kami mengakhiri doa kami sebagaimana doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang balik berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, dan sambil pundi-pundi persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, begitu besar kasih Allah. Mari kita satu di dalam doa. Ini rasa ucapan syukur kami Tuhan. Selain pujian dan penyembahan yang kami naikkan, kami bawa hidup kami juga Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Bahkan kami juga boleh membawa uang kami Tuhan sebagai rasa syukur kami, karena berkat Tuhan bagi kami yang kami nikmati, melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami yang sudah Engkau berkati. Kami membawa persembahan kami. Kiranya Allah menyucikan dan menguruskan semuanya Tuhan, agar terus dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, juga untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat Tuhan juga turun atas setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah memberi persembahan bahkan yang belum. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, berkat Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Allah juga memberkati pribadi-pribadi yang dipercaya untuk mengelola keuangan ini, agar dapat dikelola dengan tepat pada sasaran Tuhan, dipergunakan dengan sebaiknya Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, ini persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu, jika ibadah kita pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih sehingga proses online juga bisa boleh berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga kepada hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini, hambanya Ibu Pendeta Marci. Kiranya Bapak juga terus menolong dan memberkati hambanya dalam kehidupan hambanya, dalam kehidupan pelayanan hambanya. Terima kasih juga untuk yang melayani dalam tim musik, bahkan singer, kami juga mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan juga untuk Catherine yang terus dalam pelayanannya, dalam mengedit, bahkan juga di dalam proses rekaman ini, kiranya Tuhan juga terus menolong dan memberkati Catherine. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah boleh mendukung pelayanan dalam doa yang senantiasa dinaikkan. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih. Bapak Ibu, kami juga berterima kasih untuk persembahan yang sudah boleh diberikan, baik persembahan ucapan syukur maupun persembahan perpuluhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu terus semangat, terus bersukacita. Alasan kita bersukacita karena Tuhan kita itu baik. Terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Serikat Persaudaraan. Berdirilah teguh
Pulanglah dalam kehidupan pribadimu, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Peliharalah dengan baik, jadilah berkat dan jadilah saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah orang yang belum percaya dan juga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Serta arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman. Kita tetap ibadah ya di Superbook. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Pakai masker dan cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.